Kembali lagi di channel kami ZZ Motorflow. Ya, JJ Lovers, kali ini kita akan bahas Ninja 150R ya. Warna merah 2011. Nah, gini ceritanya JJ Lovers. Nih kebetulan motornya kita nggak bisa tampilkan ya. Gimana nih kejadiannya kok motornya sampai kita mau review sampai nggak ada motor ini. Sampai jadi gini motor. Ini nih. Oh gini bro. Sebelumnya udah lu repaint Ya full sebelumnya. keseluruhan body ya. Sampai rangka ya. Jadi gini bro. Teman gua ada yang suka gitu begitu gua. Sebelum kita review ini ternyata motornya itu sudah dibeli sama temennya Bro Chan. Jadi kita nggak bisa tampilkan di sini. Tapi nggak masalah ya. Iya. Gitu. Nanti kita banyak cerita ya masalah Ninja. Ninja 2 tak. Ninja 2 tak. Tapi walaupun nggak ada barangnya, tapi kita bisa lihat Hasil dari pengecetan juga body keseluruhan ya. bodi keseluruhan. Teman gua iseng nih main ke rumah gua gitu. Gua lagi lap-lap gitu, gua lagi poles. Bagus nih motornya. Mulus gini. Gua udah ngomong ya, gua udah repaint gitu kan. Karena menurut temen lo itu motor merah hitam itu langka ya, jarang ya. Iya, jarang. Jarang yang punya, banyaknya warna hijau ya. Warna hijau, putih sama hitam. Teman gue emang lagi nyari, lu jual nggak gitu. Gue ngomong, ya udah, kalau lu suka, lu ambil lah gitu kan. Tapi sebenarnya itu motor gue kecolongan bro. Kenapa bisa kecolongan bro? Iya 2 tak tuh gue awam, agak nggak teliti dalam artian dari mesinnya. Kalau dari semuanya part ori hanya Lampu sen kanan kirinya nggak ada. Udah Kenapa sih mesinnya? dia boringnya kena bro. Itu gue juga sempat coba ya. Oke bro ya. Waktu gue dengerin sih memang masih lemes lah ya gitu. Cuman ada part-part yang tidak semestinya gitu, kayak radiator pakai tutup botol gitu ya. Pakai dot terus. Jadi kayak yang udah pernah dibongkar gitu. Kita selama merestorasi motor, kita selalu meminimalisir hal-hal yang seperti itu ya. Iya, benar. Jadi kita cari motor-motor yang benar-benar walaupun kondisinya jelek, secara estetika sesuai dengan ketentuan pabrik lah. Ya betul. Kita selalu seperti itu gitu. Kalaupun ada kerusakan ya diminimalisir lah, jangan sampai udah banyak part yang sudah berubah. Iya. Motor 2 tak itu kan motor teknologi lama ya bro ya. Iya. Jadi kita juga nggak banyak pengalaman soal mesin dari 2 tak. 2 tak benar ya. Gitu. Gue juga dulu punya 2 tak, nggak pernah gue apa-apain bro. Jadi selama gue punya 2 kali ya. 2 kali lo ya. Itu cuman ganti knalpot atau nggak hand grip ya. Tidak ada ganti-ganti yang lain-lain yang aneh-aneh ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Itu yang sering macet itu super kipnya bro. Jadi waktu kita pakai kecepatan tinggi itu super kipnya tuh buka. Nah sering banget saat kebuka itu nggak mau balik lagi. Jadi suaranya tuh ngok gitu. Ya. Jadi kurang enak. Ninja R juga sama. Jadi secara keseluruhan mesin itu sama ya. Sama. Yang membedakan hanya body fairing ya. Kalau RR pakai fairing, kalau yang Bro Ochan kemarin itu dia nggak pakai fairing. Terus karburatornya masih 26, punyanya Keihin ya. RR itu Mikuni 28. Gitu. Jadi ya so-so lah. Jadi kalau motor sih sama-sama boros ya. Iya pasti. Jadi gue pernah hitung sih 122 sampai belasan lah. Sampai 19 atau 18 itu bensinnya itu. Jadi kalau udah super kipnya buka itu memang pasti boros banget. Nah memang kelebihannya itu udah Euro 2 bro. Jadi pembakarannya udah tuh lebih bagus dari mesin 4 tak yang karburator. Karena dia udah pakai HSAS, jadi oksigennya tuh benar-benar diatur sama HSAS tuh. Kebutuhan pembakaran oksigen tuh sudah ada yang nampung HSAS itu. Penampungan oksigen bersih gitu. Ya. Gitu. Jadi saat super kip jalan, nah ini udah ada yang mensuplai oksigennya dari HSAS itu ya. HSAS-nya itu. Lu punya Ninja tahun 2000 berapa gitu? Pertama kali gue beli itu warna merah tahun 2009 bro. Cuman yang satu lagi gue nggak tahu itu tahun berapa tuh? 2011. Itu yang special edition yang warna hijau. Jadi si bodi belakangnya itu jadi kayak sirip gitu. Jadi kayak Ninja 2,5.
banyak variannya. Ninja itu tahun berapa sih bro? Pertama kali di Indonesia tuh Ninja R masih build up loh. Iya, 96 bro. 96 ya, Ninja R. Itu belum super kip tapi ya. Belum super kip dan masih jari-jari peleknya ya. Oh kalau nggak salah itu velgnya tuh beda bro. Yang Iya. depan sama yang belakang tuh beda. Jadi yang depan tuh 17, yang belakangnya 18. Jadi belakangnya tuh agak nonggeng gitu. Kayak yang punya lu, NSR. Nah, NSR juga Ya. sama. Dia punya NSR juga bro. 97 itu masih ada kan yang model baru lagi ya. Tipe apa itu? J. 97 itu masih build up. Jadi Ninja tuh pertama kali datang ke Indonesia tuh bukan CKD ya, tapi CBU. Semua itu sampai 2006 itu semuanya CBU bro. Jadi Ninja yang didatangkan ke Indonesia itu dari Thailand semua. Ya. Paling gampang kalau motor itu CBU atau CKD ya, kelihatannya di nomor rangka bro. Nomor rangkanya MH itu CKD berarti. CKD. Berarti rakitan Indonesia. Tapi kalau CBU J apa gitu. Kalau Thailand tuh masih M apa gitu. 2006 itu full CKD. Mau CKD. yang R, mau yang RR itu udah CKD bro. CKD ya. Dari 96 sampai 2006 Ninja R itu bentuknya masih seperti itu bro. Tapi yang ngebedain Bulat itu ya? mesinnya. Lampunya masih bulat. Mantapnya sih bulat. Bulat. Velgnya masih belum ada yang racing. Velgnya masih jari-jari sampai 2006. Yang untuk yang R ya, dia belum super kip. Nah, super kip itu datang 2002 sampai 2006. Tapi yang RR ya. Jadi 2002 itu super kip tapi yang hanya yang RR yang R-nya itu belum super kip lah sampai 2006. Nah, itu udah CKD. Nah, itu full super kip. 2006 ke atas udah super kip semua. Sama lah gitu. Padahal yang 2002-nya yang CBU 2002 sampai 2006 RR itu warnanya cuma ada dua, warna silver sama warna hijau. Bentuknya sama, Ninja 150 old, jadi bentuknya masih bentuk yang lama. Kalau bentuk yang baru kan udah lancip-lancip ya. 2012 sampai 14 udah new RR. Jadi bodinya udah kayak Ninja 250. Oh, bedanya NSR sama Ninja ya. Teknologi bro. Teknologinya jauh. Teknologinya jauh banget ya. Tapi lebih bagus Ninja sebetulnya. Karena kalau NSR itu kan masih konvensional tapi dia udah punya teknologi ya. Dia kan buatan Honda ya. Honda NSR itu dia punya chip. Itu harga chipnya aja zaman itu 1,5 juta. Chipnya itu inden. Jadi chipnya itu buat buka RPM. Jadi di RPM 4000 itu si chipnya itu sama kayak super kip modelnya. Ya. Tuh. Nah, bedanya NSR sama Ninja. Kalau NSR itu dia elektrik. Super kipnya. Ya kalau di Ninja teknologinya namanya super kip. Tapi kalau di NSR itu namanya RC valve. Di RPM 4000 dia tuh buka tapi elektrik gitu bukanya. Ninja kan mekanikal ya. Mekanikal ya. Jadi kalau misalkan di RPM 7000 dia baru buka tuh si gigi-giginya yang gerak tuh. Di gas tuh dia bunyi ya. Gitu. Iya. Jadi kalau digas tuh Bunyi gitu. Nah, makanya yang mesti diperhatikan adalah akinya kalau NSR. Nah, kelemahannya adalah radiatornya, bro. Jadi kalau di jalan macet itu selalu overheat di bawah jok. Reserve dari radiator itu kan adanya di bawah jok. Itu selalu keluar airnya. Jadi kita harus berhenti dulu. Beda sama Ninja. Ninja mau semacet apapun, mau sepanas apapun, radiator stabil. Kalau Ninja udah didesain lalu lintas yang padat, macet. Tapi kalau tenaga sih hampir mirip sih. Hampir mirip. Galak-galaknya, boros-borosnya sama lah. Sama. Cuman yang ngeri aja kalau NSR karena spare part-nya agak susah, itu aja. Kalau Ninja walaupun susah tapi ada, walaupun mahal. Kecepatan NSR tuh 180 gue pernah. 180 kalau NS. Tapi Ninja juga gue pernah cobain 180 pernah. Oh, lu pernah? Pernah. Tapi kayak gitu sering macet super kipnya. Waktu gue betot gasnya di 180 kok masih enak. Tapi begitu udah turun, kok itu mesti dicongkel dulu bro. Kalau macet. Kalau itu posisinya ngebuka terus itu borosnya minta ampun. Jadi mesti ditutup lagi. Super kip tuh emang ada tandanya ya. Dari giginya tuh ada tanda titik 2 gitu. Dan yang super kipnya itu memastikan bahwa posisinya ada di situ ya, topnya ya. Ya. Sempat bongkar itu karena apa? Macet juga. Wow, udah kotor banget bro.
tipsnya buat ngebersihin itu pakai apa, Bro? Pakai carburetor cleaner. Karburator cleaner. Jadi si kotorannya biar Kotorannya jadi setelannya tuh nggak pas, harusnya titik 3 ini tuh pas loh setelan standar tuh, yang sini titik, sini titik, sini titik. Nah itu setelan standar pas ya bro ya. Yang cek motor itu dia dilebihin 2 bro. Itu tujuannya apa ya? Tapi biar lebih awal ya, maju lebih awal. Oke. Kita set langsung gitu. Jadi belum 7.000 udah buka duluan. Udah buka duluan gitu. Oh iya. Udah gue standarin lagi aja, tepat di titik 3 itu, di pertengahan itu ya gue standarin lagi aja. Ya ini kan pengalaman ya. Pengalaman. Jadi cerita pengalaman mengenai dua tak. Dua tak. Memang kita awam, walaupun gue pernah punya gitu, tapi terbilang belum terlalu jago lah mengenai dua tak ya. Kalau 4 tak mah bisa ketebak ya, suara seher kena atau boring kena itu udah ketahuan ya. Tapi kalau untuk 2 tak tuh karena ketutupan sama suara knalpot ya bro ya. Ya benar itu. Ya. Jadi Bro Ochan ini pengen nyobain sensasinya 2 tak ya. Iya. Karena selama ini belum pernah punya motor 2 tak. Belum pernah. Nggak boleh sama bokap gua dulu. Jadi gitu sekalian coba merestorasi. Iya. Gitu. Ternyata kecolongan gitu. Jadi mesti hati-hatilah. Karena 2 tak itu seher kena atau belum tuh hanya mekanik dan orang-orang yang udah biasa bongkar yang lebih tahu. Ya. Jadi 2 tak itu yang penting mah olinya ya. Oli dua taknya itu. Oli sampingnya, kalau kekurangan oli aja. Nah, itu bisa ya. ceket dia. Karena panas, nggak ketahan panasnya, kondisi seher itu memuai kan. Ketahan sama boringnya. Udah ceket dia. Jadi olinya mesti bagus, benar-benar bagus. Kalau untuk oli mesinnya mah nggak ini bro ya. Kalau oli mesin masalah, ya. Enggak, karena kan hanya melumeri gearbox aja itu. Aja ya, jadi nggak terlalu fatal lah itu mah. Ya itu bisa setahun sekali atau setahun setengah sekali ganti nggak masalah. Ya. Memang sangat nggak masalah sih. Nggak masalah karena kan nggak buat melumeri seher ya. Nggak menahan panasnya seher gitu. Gue dulu pencinta 2 tak, tapi gue nggak bisa bongkar bro. Apapun kendalanya itu pasti gue bawa ke bengkel. Tapi penyakitnya biasanya 2 tak tuh kalau dingin itu susah hidup. Businya aja tinggal digosok. Kenapa nggak mau hidup? Karena businya tuh kebanjiran bensin. Jadi harus sering dibersihin tuh businya. Sering pakai Ninja itu buat beraktivitas ya. Itu pernah gue pakai itu ngedorong bro, yang RR. Ngeberinnya tuh gampang, cuman buka busi, bersihin businya, normal lagi. Tapi dalam motor keadaan normal ya bro ya? Keadaan normal. Oke, tapi bisa disaksikan nih di video sebelum-sebelumnya ya. Hasil restorasi kita di Ninja R ya. Ninja R 150 warna warna hitam merah. Oke, kita akan kampanyekan di 5.000 subscribe. Untuk komen-komen terbaik kita akan berikan restorasi gratis ya. Restorasi gratisnya ada 2 pilihan nih. Mau kembalikan ke orisinil atau memodifikasi bodi. Nah, modifikasi bodinya itu dengan pengecetan ya. Iya, warna. Nah, permainan warna. Jadi mau ganti warna atau kita modifikasi warna itu terserah dari pemiliknya. Oke, kasih komentar yang terbaik. Share ke media sosial kalian ya. Dan juga jangan lupa subscribe jika belum. Jika suka video kita boleh nyalakan tombol jempolnya ke atas. Dan juga nyalakan tombol loncengnya sebelah kanan untuk notifikasi video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.